Pembangunan fisik tahap 2 Ibu Kota Nusantara sudah mulai bahkan mencapai 70%. Kompleks legislatif dan yudikatif pada akhir Oktober dan Minggu ketiga November 2025 sudah tanda tangan kontrak. Inikah sinyal kalau pembangunan IKN jalan terus? Di sisi lain muncul klaim kalau IKN ini terancam jadi kota hantu. Bagaimana ini? Kita bahas ya. Pelaksana tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hasumadilaga, Rabu 29 Oktober 2025 menyebut, lokasi kantor lembaga legislatif yakni gedung DPR dan DPD berada di sisi timur laut Istana Presiden. Adapun kompleks kantor lembaga yudikatif yakni kantor Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial berada di sisi barat daya Istana Presiden. Kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektar dengan anggaran 8,5 triliun rupiah dari APBN untuk otorita IKN. Adapun kompleks yudikatif seluas 15 hektar bakal dibangun dengan anggaran 3,1 triliun rupiah, juga menggunakan APBN otorita IKN. Di kompleks ini juga bakal dibangun Plaza Demokrasi yang bisa digunakan 4.473 orang untuk aspirasi masyarakat atau demonstrasi. Di tengah pembangunan IKN ini, surat kabar Inggris The Guardian pada Rabu 29 Oktober 2025 merilis artikel berjudul Ibu Kota Baru Indonesia Nusantara terancam menjadi kota hantu. The Guardian yang menyoroti pembangunan IKN bahkan menyebut soal IKN kota hantu. The Guardian menyoroti dana negara untuk proyek IKN telah menurun drastis, sementara pembangunan melambat dan sedikit pegawai negeri yang bersedia pindah dari Jakarta ke IKN. Artikel ini juga menggambarkan di sepanjang deretan bangunan baru yang futuristik, Boulevard Nusantara sebagian besar kosong, kecuali beberapa tukang kebun dan turis yang penasaran. Artikel ini tentu saja mengundang pro kontra. Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia, Kamarudin menyebut hal ini adalah hal biasa. Ia pun menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen meneruskan IKN. Ya, kita melihat kritikan ini positif ya buat kita bangsa Indonesia dalam melihat progres pembangunan IKN. Tetapi apa yang dilihat oleh bangsa luar ya tentunya ya belum tentu juga itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan ya. Saya kira di lapangan berjalan terus progresnya. Sebaliknya, peneliti senior Great Institute Jumhur Hidayat menyebut pembangunan IKN tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan basis ekonomi. Ia pun mengingatkan untuk tidak terjerumus pada kegagalan. Lalu Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengungkap kalau IKN bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto. Ada namanya opportunity loss gitu ya, uang sekian puluh triliun mau dialihkan ke sana, sekarang udah 75 triliun loh. Nah, sementara kita tahu ada berapa puluh juta orang yang miskin, yang kelaparan, bahkan apa itu nggak lebih penting gitu. Untuk pertumbuhan ekonomi, pusat pertumbuhan apa ya harus satu titik dengan dana sebesar itu. Dengan uang sebesar itu kalau tiap beberapa kota dibesarkan dengan tambahan 2-3 triliun nanti jangan-jangan tuh menjadi pusat pertumbuhan dari beberapa kota gitu. Idenya tuh jadi apa ya, tidak science and knowledge based economic policy. Jadi tidak berbasis sains dan ilmu pengetahuan pengambilan kebijakan pada waktu itu. Dan kita sekarang tidak usah terjerumus mengikuti kegagalan itu. Ya, ini memang diteruskan atau tidak? Kalau menurut saya, kita biarkan Pak Prabowo dalam konteks berbicara mengenai Indonesia. Apakah anggarannya cukup atau tidak? Apakah baik Indonesia atau tidak? Jangan dilihat dari sisi hubungan baik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada 2028. Ketetapan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Dalam Perpres turut dirinci syarat IKN menjadi ibu kota politik. Pertama, terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan dengan luas mencapai 800 hingga 850 hektar. Selanjutnya, persentase pembangunan gedung perkantoran di IKN mencapai 20%, sedangkan persentase pembangunan hunian rumah tangga yang layak, terjangkau dan berkelanjutan di IKN mencapai 50%. Sahabat Kompas, apakah pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif ini makin memuluskan jalan IKN menjadi ibu kota politik 2028? Atau sebaliknya, ancaman IKN menjadi kota hantu seperti yang disebut The Guardian akan terwujud? Bagaimana opini kamu?